Selamat pagi, salam sehat untuk semua mahasiswa yang saya banggakan. Berikut ini saya akan menyampaikan materi tentang atom, teori, dan kimia, ikatan atau ikatan kimia. Jadi bisa disimpulkan ya tentang konsep atom adalah sebagai berikut. Ya, struktur dari suatu atom terdiri atas elektron ya, yang pertama ditemukan itu justru elektron, kemudian proton sebagai bagian dari inti yang bermuatan dan bermassa ya. Jadi elektron itu punya muatan namun tidak punya massa, kalau proton punya muatan maupun massa, dan selanjutnya yang ditemukan berikutnya adalah neutron, di mana bersifat netral namun punya massa. Ya, dengan posisi sebagai berikut ya, bahwa neutron dan proton ada di inti, sedangkan elektron bergerak ya dengan energi tertentu. Oke, nah di slide ini digambarkan evolusi atau relatif revolusi ya konsep tentang atom. Yang pertama adalah oleh Pak Dalton, ya, selanjutnya oleh Mr. Thomson, ya, selanjutnya ditemukanlah inti-inti atom yang terdiri atas proton dan neutron, ya, dan konsep tentang orbital elektron, dan selanjutnya tentang gerakan elektron ya secara lebih lengkap ya. Nah, dari basic teori ini akan dipahami banyak sekali fenomena yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu fenomena fisika, fenomena kimia yang itu lekat dengan diri kita. Karena semua fenomena itu tidak hanya terjadi di luar tubuh kita, tapi juga ada di dalam tubuh kita. Dengan konsep yang matang tentang atom dan kemudian ikatan antar atom yang melahirkan molekul, kita bisa memahami berbagai mekanisme regulasi tubuh ya, metabolisme, terus bekerjanya obat, dan akibat interaksi antar obat dengan sel tubuh kita dan sebagainya ya. Jadi Anda harus pahami betul tentang konsep atom, kemudian pembentukan molekul atau suatu senyawa ya. Dan selanjutnya ikatan yang terjadi antar atom, antar senyawa, ya berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Ya, dari atom lahirlah molekul. Ya, molekul itu apa? Ya, molekul adalah suatu materi yang bersifat netral yang merupakan kumpulan dari beberapa atom ya, dengan suatu ikatan tertentu. Ya, jadi di sini ditunjukkan contohnya molekul yang paling sederhana, yang sangat lekat dan penting, sangat vital untuk kehidupan kita adalah H2O ya. Kita bisa sebut sebagai H2O itu adalah suatu heteroatom molekul atau molekul yang terdiri atas atom yang berbeda-beda. Kenapa? Karena di sini ada H2 dan ada O. Contoh untuk homoatom molekul atau senyawa yang terdiri atas atom yang sama misalnya adalah O2 ya. O2 oksigen juga sangat penting ya keberadaannya di dalam tubuh kita. Nah, O2 ini adalah suatu homoatom molekul sementara H2O adalah heteroatom. Nah, kita lihat ya, meski sederhana, dia punya juga suatu ikatan yang harus Anda bisa jelaskan ya. Di sini H dengan O berikatan ya, ikatannya adalah ikatan elektron yang terlibat di sini adalah suatu ikatan kovalen. Kovalen itu apa? Kovalen adalah penggunaan pasangan elektron bersama. Oke ya, dicek lagi pelajaran yang sudah lalu, coba didalami mengapa kok ya mereka menggunakan pasangan atom bersama. Ini nanti ada konsep yang menjelaskan bahwa dengan kondisi ini energinya paling stabil, energinya paling rendah. Energi yang paling rendah artinya
senyawa itu berada di dalam keadaan paling stabil. Nah, segala yang ada di semesta kita itu cenderung atau mengejar posisi ya energi yang paling rendah. Sama dengan Anda. Inginnya adalah mendapatkan nilai baik, bagus, tapi energinya tidak usah banyak-banyak. Gitu ya. Jadi kecenderungan fenomena alam ini menginginkan kondisi paling stabil di mana energinya itu paling rendah. Nah, contoh yang lain yang di sebelah kanan adalah garam. Ya, garam dapur atau NaCl disebut ya sebagai unsur atau sebagai senyawa yang memiliki ikatan ion. Why? Ya, karena ion elektron yang berlebih dari unsur Na ya diberikan kepada Cl ya. Setelah diberikan mereka berdekatan dan akhirnya mereka berikatan dengan suatu ikatan ionik. Kenapa? Karena Na-nya bersifat positif dan Cl-nya bersifat negatif ya. Dengan perbedaan charge atau perbedaan muatan ini mereka berdekatan dan membentuk ikatan yang relatif kuat. Kedua ikatan ini ya merupakan ya kovalen dan ionik ini menjadi suatu bentuk dari ikatan kimia dengan energi yang besar ya dan sulit dipisahkan ya dibandingkan dengan nanti kita akan lihat jenis ikatan yang lain. Nah, ikatan kovalen, ikatan ionik kita sebut atau kita kategorikan sebagai ikatan intramolekular bond. Intramolekular bond atau ikatan intramolekul. Kenapa? Karena ikatan ini terdiri atau terjadi di dalam suatu molekul ya antar atom. Ini digambarkan ya di dalam suatu ilustrasi bahwa dari suatu unsur yang hijau dengan yang pink ini ya jika dicampur ya dikawinkan maka melahirkan suatu senyawa yang baru yang sifatnya berbeda dari ayah ibunya di sini ya sama sekali ya karena dia ya ada kemiripan tapi intinya itu adalah gabungan dari dua unsur yang berbeda maka melahirkan makhluk yang berbeda ya atau suatu entiti yang berbeda, suatu kompon atau senyawa yang berbeda. Nah, kemudian gambaran ini secara sederhana ya menunjukkan perbedaan antara intermolekular bonding dan intramolekular attraction atau bonding. Ya. Intra itu berarti di dalam ya ikatannya antar atom di dalam suatu senyawa. Sedangkan inter itu adalah antara satu molekul dengan molekul yang lain. Perhatikan bahwa ikatan yang terjadi dari H dan Cl di dalam senyawa asam hidroklorid itu ya berdasarkan perbedaan dari polar plus dengan polar negatif ya perbedaan elektronegativity dan sementara itu intermolekular attraction pun demikian ya jadi antara yang negatif dengan positif hanya energi yang ada di sini ya itu adalah lebih besar ya jauh lebih besar dibandingkan dari ikatan yang terjadi di sini ya. Ikatan ini dengan lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Oke ya. Jadi intramolekular attraction memiliki energi yang lebih besar dari intermolekular attraction. Baik, mari kita dalami lebih lanjut tentang jenis-jenis ikatan. Pertama kita lihat dulu definisinya. Ikatan kimia adalah atraksi atau antaraksi atau ikatan antar atom, ion atau molekul ya, yang dapat membentuk suatu senyawa baru atau suatu interaksi fisika yang baru. Nah, ikatan dapat dihasilkan dari gaya elektrostatik antar ion yang berbeda ya, antar muatan yang berbeda
ya di dalam suatu ikatan ionik. Sebagai contohnya di dalam ikatan garam gitu ya, atau sharing elektron ya yang menghasilkan ikatan kovalen. Silakan dicek lagi sumber-sumber studinya yang terdahulu ya. Saya rasa sudah sering kita atau sudah sering Anda dengar tentang ikatan ionik dan ikatan kovalen tersebut ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis ikatan berdasarkan dari kekuatannya itu dapat dibagi menjadi ikatan yang kuat atau ikatan primer seperti kovalen dan tadi ionik yang sudah dijelaskan serta ikatan logam. Nah, untuk ikatan logam ini coba Anda cek lagi ya dari sumber lain ya. Ini adalah merupakan gabungan dari ikatan kovalen dan ikatan ionik yang khas untuk logam. Yang kategori berikutnya adalah weak bond atau ikatan yang lemah, disebut juga ikatan sekunder yang terdiri atas ikatan dipol-dipol, disebut juga jenis lain London dispersion atau gaya dispersi London, dan yang terakhir yang penting Anda ketahui adalah ikatan hidrogen. Selain itu, Anda bisa tambahkan jenis-jenis yang lain seperti ikatan halogen dan ikatan hidrofobik ya, yang tidak di state atau tidak disebutkan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya struktur dan ikatan itu menentukan pada sifat kimia dan fisika. Pengkategorian lain dari ikatan kimia ya, itu dibagi berdasarkan kekuatannya. Yang tadi adalah yang kuat disebut sebagai ikatan kimia ya, dan yang lemah disebut dengan terminologi yang lain sebagai ikatan fisika. Ya. Ini jadi dari interaksi atau ikatan kimia general atau umum dibagi menjadi ikatan kimia itu sendiri dan ikatan fisika ya, berdasar dari kekuatan dari ikatan tersebut. Nah, yang masuk di dalam ikatan kimia sudah disebutkan tadi ikatan ionik atau elektrovalen, ikatan kovalen, kemudian ada istilahnya ikatan koordinat ya, dan ikatan logam. Nah, untuk ikatan koordinat dan ikatan logam silahkan ya dicatat sebagai PR ya untuk melengkapi penjelasan tentang jenis-jenis ikatan. Untuk jenis ikatan fisika yang sering disebutkan ya, itu pengkategoriannya adalah ikatan van der Waals, kemudian ikatan dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Dari sekian bentuk ikatan fisika, yang terkuat adalah ikatan hidrogen dan yang paling lemah adalah ikatan van der Waals. Di dalam slide berikut ditunjukkan mekanisme pembentukan ikatan yang kuat atau kita sudah lihat tadi digolongkan sebagai ikatan kimia yang terdiri atas ikatan kovalen ya, nonpolar, kemudian ikatan kovalen polar dan ikatan ionik ya. Itu bisa dibedakan mekanismenya sebagai berikut. Untuk ikatan kovalen nonpolar, misalnya ikatan yang terbentuk dari Cl dengan Cl menjadi Cl2 ya. Ini terbentuk ikatan melalui share atau penggunaan bersama yang equal, yang sebanding antara dua atom yang memiliki dipol-dipol yang mirip ya, sehingga tidak ada perbedaan muatan antara satu atom dengan atom yang lainnya. Sementara di dalam ikatan kovalen yang polar ya, terbentuk suatu ikatan atau bentuk suatu senyawa baru melalui penggunaan sepasang elektron bersama, yaitu ciri khas untuk ikatan kovalen. Namun ya, mereka masih punya kecenderungan bermuatan ya, yaitu untuk H itu positif dan untuk Cl lebih negatif, sehingga terjadi ikatan yang melibatkan muatan parsial ya dari atom-atom tersebut. Nah, ini disebut sebagai ikatan kovalen polar. Kalau ini ikatan kovalen kalau yang berikut ikatan kovalen nonpolar. Nah, beda lagi dengan ikatan ionik.
ya. Ikatan ionik itu terdiri atas atau terbentuk dari dua muatan yang memang kompleks, ya. Maksudnya ada terjadi transfer komplit atau transfer nyata suatu elektron atau beberapa elektron yang disebut sebagai elektron valensi, ya, dari satu atom ke atom yang lain, sehingga betul-betul ada full charge resulting ions atau muatan yang memang completely terbentuk, ya. Jadi secara nyata ada perbedaan muatan di situ, ya. Jadi Na plus dan Cl adalah negatif. Nah, terbentuklah suatu senyawa baru yang kita sebut nyawa ionik, ya, karena terbentuk melalui ikatan antar ion. Nah, kalau untuk ikatan yang lemah atau disebut ikatan fisika, ya, ada ikatan van der Waals, ada dipol-dipol dan hidrogen bonding. Hidrogen bonding ini yang paling kuat, ya, penjelasannya ada di sini. Kemudian untuk dipol-dipol itu ikatan yang memiliki kekuatan middle antara hidrogen bonding dengan van der Waals, yang penjelasannya ada di sini, ya. Dan ikatan van der Waals dijelaskan di sini. Jadi ikatan hidrogen terjadi antara atom hidrogen, ya, jadi selalu melibatkan hidrogen untuk ikatan hidrogen tentunya, ya, yang terikat dengan unsur lain mempunyai elektronegativitas cukup tinggi, yaitu N, oksigen, atau F, ya. Kemudian ikatan dipol-dipol, ya, itu merupakan ikatan intermolekular, ikatan antar molekul antara muatan yang berbeda, ya, di dalam dari suatu molekul, ya, dengan permanen dipol atau dipol permanen. Sedangkan van der Waals itu melibatkan dipol yang tidak permanen, ya, atau induced dipol, tergantung dari lingkungannya, tergantung dari misalnya ada solvent atau pelarut yang dimasukkan, maka ada pembentukan muatan, tapi itu bukan muatan yang permanen. Oke, ya. Sekali lagi, ini adalah jenis-jenis ikatan fisika atau ikatan lemah atau terjadi secara intermolekular, termolekul, jadi bukan intramolekul. Nah, sekali lagi, ikatan intramolekul seperti yang terjadi di sini, ya, ini memiliki energi yang lebih tinggi dari ikatan intermolekul. Intra itu antar atom di dalam satu molekul, kalau intermolekul interaksi antar molekul, ya, kumpulan molekul, ya, di dalam suatu box sampel. Oke, selanjutnya again, ya, sekali lagi Anda sudah tahu atom dengan posisi elektronnya. Nah, kalau kita lihat posisi elektron antar dua atom, ya, itu bisa ditunjukkan sebagai berikut, ya. Ini atom pertama, ini atom kedua. Kalau negatif-negatif ini berdekatan, mereka akan menghasilkan suatu gelombang untuk bergabung, ya. Dan perhatikan di sini bahwa sebetulnya volume yang ada di dalam atom itu sendiri cukup luas, ya. Space-nya itu luas, ya. Diisi inti atom hanya kecil, sementara elektron itu hampir tidak bermassa, ya, dan ukurannya juga jauh lebih kecil dari inti atom itu sendiri. Ya, jadi suatu elektron akan saling mendekat, ya, kalau berdekatan, dan kemudian beratraksi, ya. Selain itu, dia juga sebetulnya masih ada interaksinya dengan positif ion yang ada, positif charge atau proton yang ada di dalam atom. Nah, ikatan akan terjadi jika interaksi
antar elektron-elektron dari dua atom tersebut cukup besar, ya, cukup kuat untuk saling berinteraksi membentuk suatu susunan atom yang stabil. Nah, kita lihat teori-teori yang menyatakan terjadinya suatu ikatan. Secara umum, ya, ikatan kimia yang kuat itu terjadi, ya, akibat adanya sharing atau penggunaan bersama maupun transfer elektron di antara atom-atom yang bergabung menjadi suatu molekul baru, ya. Nah, suatu atom atau atom-atom di dalam molekul kristal itu berarti sistem padatan. Anda tahu bahwa partikel-partikel padat itu adalah memiliki energi untuk saling berinteraksi kuat sehingga membentuk padatan, ya. Kemudian atom-atom di dalam metal atau logam atau atom-atom gas diatomik, ya, misalnya Cl2O2, ya, adalah sebagai suatu senyawa-senyawa yang cukup stabil yang ada di lingkungan kita, ya, yang terbentuk atas ikatan-ikatan kimia yang kuat. Nah, semua ikatan tersebut, ya, bisa dijelaskan dengan mudah melalui teori kuantum yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya, ya, sebagai hasil rumusan dari Mr. Schrödinger. Namun di dalam prakteknya untuk menggambarkan lebih simple, itu kita bisa juga buat konsep-konsep yang lain, ya, yang disampaikan oleh saintis yang lain dalam gambar-gambar yang sederhana, ya. Dan bahwa ikatan itu dapat diprediksi, ya, melalui kekuatannya, arahnya, dan polaritas dari ikatan-ikatan tersebut. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang terbentuknya ikatan, misalnya adalah ikatan oktet, ya, dan ikatan valensi, ya, merupakan teori yang paling umum, ya, yang paling mudah dipahami. Kemudian teori-teori yang lain seperti teori ikatan valensi, orbital hibridisasi, resonansi, teori orbital molekul, kemudian teori linear combination atau kombinasi linear, dan ikatan ligan itu juga sudah dipaparkan, ya. Kesini makin banyak, ya. Nah, nanti kalau Anda belajar pada modeling structure, ya, itu keseluruhan pendekatan itu digunakan, ya, utamanya tentang teori orbital molekul by Schrödinger sama dan ligan field theory, ya. Kemudian elektrostatik, gaya elektrostatik itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan polaritas dari suatu ikatan dan efeknya terhadap sifat-sifat fisikokimia suatu bahan aktif, ya, atau bahan-bahan kimia secara umum. Sekali lagi dari paparan ini disimpulkan, ya, bahwa banyak teori yang mendukung mekanisme pembentukan ikatan. Namun poin-poin yang penting yang stabil yang hampir semua meyakini bahwa seluruh ikatan itu yang paling bertanggung jawab adalah elektron, ya. Dan elektron akan mencari pasangan atau menggunakan suatu orbital molekul orbital secara bersama dengan harapan mendapatkan kondisi yang paling rendah energinya. Sebagai catatan, energi rendah artinya kondisi paling stabil, ya. Seluruh semesta berharap berada di dalam energi yang terendah supaya berada pada kestabilan. Nah, ini gambaran dari kuantum teori by Schrödinger, ya, ikatan antara dua atom hidrogen, digambarkan di sini. Ini sebagai intinya, dan ini adalah awan elektron, ya, dengan direct atau
arah yang berbeda ya spinnya atau putarannya, dan ini mereka akan bergabung di sini ya dengan menggunakan suatu wilayah orbital yang bisa digunakan bersama ya dengan arah yang saling melengkapi ya, yang menyeimbangkan. Dengan demikian diperolehlah suatu kondisi yang paling stabil karena energinya paling rendah. Nah, teori dari Schrödinger ini melandasi banyak sekali perkembangan teknologi dan pemikiran baik di bidang evolusi universe ya, misalnya penemuan-penemuan tentang Big Bang, selanjutnya pengembangan universe ya, yang ada konsep yang menyatakan bahwa alam semesta ini terus berkembang ke volume yang lebih besar begitu ya. Kemudian juga pada temuan-temuan materi bom ya, tentu saja di dalam pengembangan dunia medis atau kesehatan ya, baik di dalam farmasi maupun kedokteran ya, pengembangan instrumen kedokteran, pemahaman terhadap fenomena-fenomena nuklir ya dan lain-lain. Kemudian juga pada perkembangan listrik, electricity dan power, of course di perkembangan materials dan teknologi materi ya. Kemudian tentang komputasi kuantum, penemuan laser, juga untuk pengembangan komunikasi ya, misalnya di dalam internet ya, perkembangan networking dan sebagainya. Jadi sekali lagi salut untuk Mr. Schrödinger almarhum tentunya ya, yang telah memberikan suatu revolusi pemikiran tentang konsep atom ya, yang akhirnya juga memberikan inspirasi untuk perkembangan instrumen analisis juga ya untuk farmasi dan kimia. Selain teknologi-teknologi perkembangan materi obat, juga alat-alat diagnosis kedokteran dan lain. Ya. Nah, untuk aturan oktet, saya rasa juga kalian sudah pernah mempelajarinya ya, bahwa aturannya kalau untuk gas yang stabil ya, seperti CO ini ya, ini materi yang sangat kompak ya, CO itu dia menggunakan 8 elektron total bersama ya, yang merupakan gabungan asal ya dari elektron C dari C sendiri itu ada 4, kemudian dari dua kawannya yaitu O yang masing-masing menyumbangkan 2 elektronnya, sehingga totally mereka membentuk suatu gas yang stabil ya, CO2, melalui penggunaan elektron bersama sebanyak 8 totalnya ya. Nah, pendekatan oktet ini sebenarnya tadinya teramati di bentuk-bentuk gas yang kuat seperti itu ya, dan juga di beberapa senyawa karbon. Tapi ternyata juga teramati di halogen ya, di mana contoh-contohnya bisa dilihat di senyawa-senyawa pada gambar ini ya. Ada xenon F4, kemudian PCl5 dan lain-lain yang melibatkan total untuk setiap sisi ikatan itu adalah 8 elektron. Ya. Dan ternyata juga teramati pada ikatan-ikatan logam yang melibatkan Mg misalnya ya, dan sodium atau Na. Dan aturan ini tampak ya bisa disimpulkan dari interaksi intramolekul yang banyak ya, yang banyak ditemui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian teori berikutnya adalah ikatan valensi ya. Ini juga sudah dipaparkan beberapa kali ya, bahwa untuk H2 misalnya ya, ini H2 terbentuk dari 2 atom H ya dengan spin orbital elektron yang berlawanan, yang selanjutnya menggunakannya bersama ya. Nah, menghasilkan suatu senyawa H2 gas. Dilihat di sini bentuknya berbeda, tidak lagi bola dan bola, melainkan suatu ellipsoid structure atau suatu bentuk ellipsoidal. Kenapa begitu ya? Ini karena masih ada tarikan-tarikan ya, di mana di sini protonnya ya masih ketarik ke sana begitu ya. Sementara elektron dan elektron antar dua atom ini
saling bertarikan begitu, jadi bukan lagi bulatan-bulatan, tapi seperti dua gabungan yang masih ketarik di masing-masing kutubnya. Yang dipaparkan di dalam teori orbital molekul ya adalah sebagai berikut ya. Jika jika dua atom atau lebih ya berdekatan, elektron sekali lagi terganggu ya. Saya nggak tahu kalau Anda ya, Anda kalau ada lagi sendirian dengan ada teman, kira-kira mengalami peristiwa ini atau tidak ya. Jadi ada yang saling mengadisi ya energinya, yang kecenderungan untuk berinteraksi dan menghasilkan interaksi ikatan ya. Ada juga yang berdekatan tapi masih tersubtraksi ya, di mana tidak membentuk ikatan secara real ya, hanya berdekatan seperti ini. Ini tingkat energinya berbeda ya. Kita sebutkan di sini kalau yang mengalami aditif ya, kombinasi aditif ya, ini yang bertanggung jawab adalah suatu elektron pada tingkat sigma bonding S1 ya, mana akhirnya membentuk suatu senyawa. Sementara tingkatan elektron yang tidak membentuk ikatan seperti ini disebut sebagai antibonding. Mana energi yang lebih tinggi ya? Energi yang lebih tinggi adalah pada posisi ini. Ya. Sekali lagi, pada bentuk ikatan yang stabil, energinya adalah energi yang rendah. Ya. Nah, membahas tentang energi, mari kita lihat bahwa terdapat ikatan energi atau bond energi, disingkat di sini Be, ya, yang disebut juga sebagai rarata energi entalpi atau rarata entalpi dari suatu ikatan kimia. Nah, organisasi UPAC mendefinisikan bahwa ikatan tersebut ya, rata-rata ikatan dari energi disosiasi suatu gas yang biasanya diukur pada suhu 298,15 derajat Kelvin dari seluruh ikatan yang bertipe sama di dalam spesies atau senyawa kimia adalah sama. Dan semakin tinggi energinya per pasangan elektron dari suatu molekul, maka makin stabil lah dan makin kecil energi molekul yang ada di dalam suatu ikatan. Kalau ya, the larger of average bond energy, ya, jadi semakin lebar rata dari ikatan energi ikatan dari suatu senyawa, itu artinya dia makin stabil dan semakin kecil energi total yang ada di dalam molekul tersebut. Nah, ikatan energi disosiasi dari suatu molekul itu juga dapat dibandingkan atau berdasarkan pada energi disruption atau energi pemutusan ya dari suatu ikatan. Nah, selanjutnya definisi dari entalpi standar itu dapat didefinisikan sebagai ya total energi dari pembentukan ya yang adalah atau sebanding dengan total entalpi dari masing-masing komponennya. Ini totalnya ya, masing-masing komponennya R dan X dikurangi dengan produk ya, total energi yang dari produk. Ini adalah energi disosiasi maupun energi pembentukan. Entalpi dari pembentukan delta HF0 dari suatu atom, jumlah atom yang banyak ya, kemudian free radical, ion dan sebagainya, itu besarannya sudah disusun di dalam berbagai tabel yang dibuat oleh lembaga-lembaga data science ya, seperti NIST, NASA, Codata dan lain-lain. Anda bisa cek di laman mereka ya, ada yang berbayar, ada yang gratis.